Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu grafik dua dimensi. Karena kemarin itu materi yang terakhir ini kita buat grafik fungsi. Kemarin itu saya lupa karena kalau di akhir itu harus ada tutup kurungnya, karena kayak saya lupa kemarin ke apa, kok kayak ada yang salah, nggak bisa ini enter itu nggak bisa muncul grafiknya. Nah, saya sudah menemukan, karena kalau di akhir itu di awal sini kan setelah plot itu ada buka kurungnya, jadi di akhir itu juga harus ada tutup kurungnya. Kemudian langsung aja kita enter. Nah, sudah ada terbentuk grafiknya seperti ini. Kemudian kita beralih lagi ke contoh praktik yang ketiga. Buatlah grafik fungsi Y sama dengan sin X pada X anggota 0,3 pi dengan warna kurva biru bertitel grafik fungsi sinus dan beri nama label sumbu min X dengan nilai X, sumbu min Y dengan nilai Y. Di sini sudah saya tulis rumusnya, tapi kita akan tulis lagi supaya lebih jelas. Kita tulis lagi dengan math. Nah, ini. Kita tulis lagi plot, buka kurung, sin X, tutup kurung, kemudian koma cos X, koma, kita tulis lagi X-nya itu sama dengan 0,23 kali pi, title, ya kalau Inggrisnya bacanya title, sama dengan petik 2 grafik fungsi sinus dan kosinus. Kemudian kita petik 2 lagi, kemudian koma, colornya kita tulis sama dengan ini blue, green. Lagi, kemudian koma lagi, labelsnya sama dengan buka kurung, kita kasih titik 2, kita tulis nilai X-nya untuk sumbu min X, tutup kurung, koma, kita tulis lagi nilai Y untuk sumbu min Y, kemudian tutup, kita tulis legendnya, buka kurung, petik 2 grafik Y sama dengan sin buka kurung X, petik, tanda petik, kemudian koma, grafik, tulis satu persatu, grafik Y sama dengan cos X, tutup kurung, tanda petik, kemudian kasih kemudian kita kasih tutup kurung lagi. Kemudian kita lihat ada yang error lagi ya. Sebentar. Legendnya sudah, grafik Y, sin X, koma, oh ini lupa dikasih tanda petik 2 sampai di cos X ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Jadi grafiknya ini sudah terbentuk seperti ini dengan nilai Y-nya yang di sini dengan keterangannya. Ada keterangannya ya. Kalau yang biru itu grafik Y, yang hijau itu
sin X, grafik Y sama dengan sin X. Kalau yang hijau ini tandanya grafik Y sama dengan cos X. Sini sudah ada ininya apa? Colornya blue, sama green. Greennya tapi nggak apa ya? Nggak terlalu terlihat warnanya. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini kalau ada tabelnya ini dapat suatu grafik fungsi itu dapat pula dibuat hanya dari beberapa titik. Nah, atau data discrete seperti contoh tabel di sini kita akan membuat grafik tabel ini membuat gimana sih? Kita akan membuat tabel ini menjadi grafik fungsi tapi hanya dari beberapa titik saja atau data discrete. Penyelesaiannya langsung saja kita tulis plotnya. Kita langsung tulis aja plot buka kurung ininya 2 kali, kemudian 2,10, kemudian tutup, kemudian koma, buka lagi 3,12.5, tutup, kemudian koma lagi 4,14, kemudian koma lagi 6,15.6, kemudian koma lagi buka kurung 7,16, tutup kurung, kemudian koma lagi buka kurung 9,18, tutup kurung. Kemudian kita tambahkan 2. Kemudian kita enter. Ya ampun, tetap lupa sama kurung yang terakhir, ya Allah. Apa nggak lupa? Tutup kurungnya 2 kali, kemudian kasih kurung. Kok bisa ya? 18 sudah betul. Coba sebentar. Nggak bisa. 2, 10, 3, 12,3, 12,5, 4,14, 6,15,6, 7,16, 19, 9,18, 2. Kok nggak bisa ya? Coba. Nggak bisa. Kemarin tuh nggak dikasih ini. Plot buka kurung 2. Ada komanya, koma. Ya Allah, ini yang salah. Nah, gini ya. Salah. Gini terus koma. Ya ampun, kurang teliti. Kan? Nah, ini. Secara default, Maple akan menghubungkan titik-titik data dengan suatu garis. Perintah tersebut dapat ditambahkan option style sama dengan point untuk mendapatkan grafik dengan titik-titik yang tidak terhubung. Nah, ini bisa juga kita ganti dengan supaya nggak ada garisnya, jadi cuma titik-titik aja. Kita
buat lagi, kita tulis lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas tentang grafik fungsi dua dimensi. Nah, yang kemarin itu karena terpotong videonya, karena hanya cukup untuk 10 menit, jadi saya akan melanjutkan yang kemarin. Karena kemarin itu kita membahas tentang penyelesaian dari grafik yang ada tabelnya ini. Kalau kemarin kita buat yang ada garisnya, sekarang kita akan buat yang cuma ada titik-titiknya. Bedanya nanti titik-titiknya aja yang kelihatan di grafiknya, nggak ada garisnya. Caranya gimana? Caranya tetap kita tulis seperti plot yang pertama, ini, tapi kita tambahi dengan yang belakangnya ini kita tambahi koma, terus spasi, kemudian kita tulis stylenya. Style sama dengan point. Nah, point ini nanti yang akan menjadikan garis ini menjadi titik-titik. Kemudian langsung saja kita enter seperti ini. Cuma ada titik-titiknya. Nah, lalu kita langsung aja ke materi selanjutnya. Materi grafik fungsi 3 dimensi. Selain grafik fungsi dalam 2 dimensi, Maple dapat pula digunakan untuk menggambar grafik fungsi 3 dimensi untuk fungsi-fungsi yang memiliki 2 variabel. Misalkan diberikan fungsi Z sama dengan f x, y. Apabila grafik fungsi tersebut akan digambar menggunakan Maple, maka digunakan perintah plot 3D dengan sinteks perintahnya itu plot 3D f x, y, buka kurung jangan lupa, kemudian koma x sama dengan titik 2b, y sama dengan c titik 2d. Kita langsung aja ke contoh praktiknya. Buatlah grafik fungsi f x, y sama dengan sin x cos y pada x anggota 0,5 dan y anggota negatif 2,4. Kita tulis plot 3D-nya. Plot 3D-nya kita tulis seperti biasa, kemudian sin-nya, F-nya ini kan sin kita langsung tulis saja sin X kali sin cos Y, X-nya kita tulis 0,5 dan negatif 2,4. Langsung aja kita enter, jangan lupa tutup kurungnya, di awal ada buka kurungnya, di akhir juga harus ada tutup kurungnya. Kita enter, jadilah grafik seperti di bawah ini. Hasil grafik fungsi berbentuk 3 dimensi ini dapat diubah-ubah sudut pandangnya sesuai yang diinginkan. Caranya dengan mendrag grafiknya dan digeser sampai pada sudut pandang yang diinginkan. Contohnya seperti ini, kita drag ke sebelah sini, sini bisa diubah-ubah. Bisa kita lihat sudut pandangnya di sini, sudut pandang nih maksudnya. Kemudian kita bisa lihat sebelah sini. Oke, sudah bisa kita lihat. Kemudian untuk menampilkan nama sumbu dari grafik 3 dimensi, nama sumbunya ini kita caranya kita klik kanan pada grafiknya, kemudian pilih axis ini, kemudian pilih jenis tampilan sumbu yang diinginkan. Di sini kita kan sudah pakai yang box. Ini kita bisa kita pindah ke frame. Kita coba ganti ke frame. Kalau ke frame itu, nah jadinya seperti ini. Bisa kita lihat. Kemudian kalau kita ganti lagi ke non itu nggak ada. Jadi ini kosong. Tapi sepertinya yang non ini kayak sulit dimengerti. Kita ganti aja yang pertama, yang box aja, lebih bisa dimengerti. Kemudian bagaimana dengan menggabungkan beberapa grafik fungsi 3 dimensi dalam satu bidang gambar? Nah, nanti kan kita menggabungkan
beberapa grafik seperti ini, tapi ada beberapa grafik, tapi nanti kita gabungkan jadi satu. Mari kita lihat, misalkan caranya seperti hampir sama dengan grafik fungsi 2 dimensi. Misalkan kita ini. Nah, misalkan akan dibuat, kita buat contoh seperti ini. Kita buat contoh seperti ini. Misalkan akan dibuat grafik f x, y dan g x, y dalam satu bidang gambar dengan x anggota a, b dan y anggota c, d. Perintahnya adalah ini sudah saya tulis, tinggal kita kan seperti ini. Plot 3D fx y, gx y, x sama dengan a titik b, y sama dengan c titik d. Kita langsung enter aja. Oh ya ampun, lupa, ya ampun, belum kita baik-baik. Mungkin ada kesalahan, sedikit kesalahan. Kita coba lagi contoh yang lain. Ini tadi masih perintahnya ya, lupa saya. Jadi misalnya kita gabungkan yang f x, y sama dengan cos x ditambah 2 dikali sin x plus y kurang koma dan gx y sama dengan x plus y pada x sama dengan 2,3 dan y sama dengan 1,5. Kita coba belakangnya, kita tulis plot 3D buka kurung buka fxy cos x, berarti langsung aja ke cos x ya. Cos x plus 2 kali sin x plus y kita tutup, kemudian koma g buka kurung. Oh, belum ditutup ya, belum ditutup. Koma G-nya buka kurung x plus y tutup kurung pada koma x sama dengan 2,3 y
sama dengan 1